Ya, selamat datang di Saham Gocapan. Asha Cilacap Samudra Pising. Ini setelah 6 purnama belum ada pergerakan, masih di 50. Cilacap Samudra Pising Industri Asha ya, pengelolaan perikanan. Setidaknya kita lihat di ini dulu ya. Kita lihat di shareholdernya. Masyarakat 25% atau setara dengan 12,5 juta lot. Ini ada sekuritas yang baik nih, yang bagus, yang lumayan besar punya di saham ini. Terus di shareholdernya dari mulai tanggal Januari, Desember, November, sebenarnya ini investor masih pada percaya ya di saham ini ya. Buktinya ini belum ada banyak yang keluar ya. Terus ini listingnya tanggal 27 Mei 2022, harga IPO-nya 100. Kita lihat di insider. Insidernya tanggal 4 September ada yang cabut sebanyak 3% ya. Terus September juga ini masuk 8, tapi mestikannya cabut sekitar 3% ya. Terus kita lihat di berita, ada berita apa? News. Terakhir ada berita tanggal 23 Oktober ya. Setelah kejatuhan yang waktu tanggal 4 September. Kalau masih ingat, ini adalah Asha itu adalah emiten yang jatuh pertama ketika diberlakukannya simetris ya. 30 ke atas, 30 ke bawah, 20 ke bawah, pokoknya simetris aja ya. Seperti inilah beritanya. Jadi ada apa namanya ini, beritanya seperti ini. Saham Cilacap Samudra Pising Industri Asha berkutat di level 50 per lembar. Itulah setelah mengalami turbulensi cukup dahsyat. Tercatat harga saham per saham mengalami koreksi cukup signifikan sejak 28 Agustus tahun 2023. Itu yang terakhir ya, bulan September beritanya. Kita lihat di net income-nya. Ini net income-nya itu masih ada ya, masih ada. Laporan keuangan juga rajin sampai kuartal 3 ada. Terus pendapatannya tahun kemarin meningkat. Ya, dari tahun kemarin meningkat. Nah, sekarang menurun karena rugi di sini ya. Kita lihat PE rasionya udah sangat tinggi banget. Book value-nya di atas 1, jadi harga bukunya cuma 36 perak. ROI-nya 1,25%. Jadi menghasilkan labanya kurang baik ya ini ya. Kita lihat di cash-nya. Cash-nya ini nih masih ada, asetnya masih ada, hutangnya juga sedikit ya. Jadi ini hutang jangka panjang sama jangka pendeknya kalau dibayar sama aset ya masih ada lah. Jadi ini perusahaan sebenarnya masih aman ya untuk diinvestasikan. Cuma sayang aja ini kekurangannya di sini, PRS-nya terlalu tinggi kan. Yang bagus kan di bawah 10 ya. Kalau book value masih bagus, bukan masih bagus ya, masih ada inilah, ada apa namanya 1,5 lah pokoknya. Kalau lebih dari 1,5 terlalu mahal ya, masih ada toleransi ya. Kita langsung ke chat aja ya, tapi sebelumnya disclaimer on dulu ya. Ini adalah saham Asha, ini sengaja saya rekam buat teman-teman kita sama-sama belajar bagaimana perkembangan dari sebuah emiten gocapan. Sudah 6 bulan tertahan di 50.
Jadi ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, karena menjual sangat susah dan membeli sangat gampang. Tetapi untuk naiknya saya tidak akan pernah tahu, dan kalian juga mungkin tidak akan pernah tahu. Hanya market maker lah yang tahu segalanya. Ya. Ini masyarakat ya sekitar segini nih, 12,5 juta. Ini harga nilainya sebenarnya 20 perak, dari dijual di IPO-nya 100, UE-nya Beki sama HD. Nah, ini kemarin itu saya cek-cek saham-saham gocap. Ternyata ini ada frekuensi analisis ya. Nih, frekuensi analyzer menunjukkan hijau yang sangat tinggi ya. Dari sebelum-belumnya mungkin di sini juga ada, cuman nggak terlalu tinggi, tapi di sini ada yang tinggi, terus di sini ada rintik-rintik ya, kecil-kecil ya. Mari kita lihat di broker summary-nya. Broker summary-nya seperti ini. Per kemarin ada NI yang beli, LG yang jual, Foren nggak ada transaksi. Nah ini nih kita lihat di Januari ya. Dari Januari tanggal 1, indikator menunjukkan big akumulasi. Nah ya, kita lihat all-nya. Nah emang di all-nya itu masih retail yang menguasai pembelian Januari ya. Terus di sini ada CC, tapi CC-nya sebenarnya bukan CC Foren ya, malahan HP yang Foren. Nanti kita jelaskan ya. Ini CC-nya bukan CC Foren ya. XA ternyata yang ngejual itu XA, MG, LZ ya. Nah, terus kita akan lihat di perbandingan ya. Ini kan reguler nih. Ini reguler transaksinya segini ini ya. Tapi lihat kalau di all kan dari bulan Januari itu transaksinya tuh hampir 10 kali lipat. Ternyata nih lihat nih. Ini XA kan punya harga gocap. YU punya harga 40. Maaf, XA itu punya harga 40. Lotnya besar. YU juga sama punya harga 40. Ya. Kalau kita lihat di di reguler, kan yang jualan XA ya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar saya nih ya. XA itu jualan di 40. Maaf, punya barang di 40, dijual di 50. Tapi lihat nih, ini kan jumlah lotnya 448 ya. Kita lihat jangan sebulan deh, dari tanggal 19 ya. Berkurang nggak? Ternyata tidak berkurang. Nih ya, dinetkan. Kita ubah lagi ke Februari 449 tuh dia, berarti ada yang ngejual sedikit nih kan, tadi 448 ya. Saya khawatirnya ini si XA ini sengaja jualan di 50. Nah ini jadi si XA dia masih untung 10 poin kalau dia jualan di 50. Yang saya khawatirkan adalah emang benar jualan di 50 sebenarnya si XA ini nih. Saya khawatirnya seperti itu. Dan buktinya ini dari mulai Januari sampai Februari itu si XA itu masih jualan. Ya. Tapi kalau di pasar negonya ini ya, SA itu punya barang itu segini nih dari bulan tanggal tanggal Januari sampai tanggal 23 Februari itu punya barang segini nih. Beli segini ya. Ini ketahuan beli dari siapa nih? Dari AZ ya. Ini banyak bang dari AZ nih. Ini dari XA juga nah. Tetapi ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. XA itu emang benar punya barang di harga 40. Tetapi mungkin ini bukan
walaupun sama-sama satu broker, tetapi bisa jadi yang SA yang dipegang bukan broker yang beli di harga 40, bisa jadi ya. Ataupun benar XA yang di harga 40 jual di harga 50. Kita lihat tanggal 20, seminggunya kita lihat seminggunya loh. SA itu masih masif jualan, yang nerima NICCPD. Nah, kita akan jelaskan ini untuk dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari itu Poren, nih Poren itu udah ada yang nampung, walaupun sedikit nih, udah ada yang nampung ya di 50 nih. Ini udah ada yang nampung ya Poren itu ya 50. Maaf. Nah, karena melihat frekuensi analyzer di sini, ini kemungkinan mungkin titip sendal. Tapi kalau kita lihat asa dari awal, dari 27 Mei ya tahun 2022, kita lihat ya 27 Mei nih, lihat kita diolkan ya, ini kan jumlahnya segini nih yang udah keluar itu ya, si lotnya itu ya. Yang nguasain siapa coba nih? EP, AZ, CP, BK, YP, AK, IU. X malahan di urutan paling belakang. Tapi kalau lihat di porennya tuh, BK aja masih punya barang ya, masih punya barang 361. Ya mungkin mereka kelihatannya doang di sini harganya tinggi, mungkin mereka ada di beberapa tingkatan harga ya. Nah, dari garis poren juga ini sebenarnya dia belum keluar semuanya, malahan di sini itu mereka nambah nih. Nah, di sini itu mereka nambah. Nah, sampai udah nambah segini, udah tahu mau merosot banget, dia diam diri aja, berdiamkan diri. Flat sampai sekarang. Terus ini garis bandar volume, itu semakin ke bawah semakin ke bawah nih. Tapi kalau lihat di handphone, coba di aplikasi Stockbit handphone ya. Nah, di situ ada tuh bahwa garis poren itu sama bandar volume itu, yang poren ke atas bersinggungan antar poren ke atas sama si bandar volumenya ke bawah. Nah, makanya saya tertarik di saham ini untuk diulas kembali. Ingat ya, biasanya bursa itu akan menindak emiten yang harganya 50 tidak ada perubahan sampai ke 51, minimal dia harus ke 51 ada pergerakan. Nah, maka dari itu mungkin, ini mungkin aja ya, kita tidak akan pernah tahu, mungkin nanti karena ini udah ada transaksi di sini nih, di bulan Januari sampai Februari itu, kalau lihat di all-nya ya, ada yang transaksi ya. Nah, mungkin ini bisa diangkat gitu, mungkin ini kan ada pergerakan smart money nih. Nah, bisa jadi mungkin ini agak lama juga, atau mungkin sebentar, mudah-mudahan sebentar emiten ini diangkat ya. Karena melihat dari transaksi ini nih, transaksi ada XAS, ada YU nih ya, ada XAS sama YU. Kita lihat di porennya. Nah, ini udah ada nitip walaupun sedikit, cuman ini nitip nih, ini broker lokal tapi nyaru jadi poren gitu kan. Nah, makanya kita lihat nih, kalau broker ini yang di poren itu nambah terus, ya mudah-mudahan emiten ini cepat diangkat ya. Jangan sampai emiten ini tidur lagi ya sampai 1 tahun ya. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai 1 tahun ya, cukuplah 6 bulan emiten ini mudah-mudahan diangkat ya. Ya kita kan harus berdoa bersama-sama kan. Makanya yang mau beli, saya sarankan lebih baik stop dulu sebelum ada istilahnya aktivitas yang baik dari bandar volume ini nih. Bandar volume ini apakah diakumulasi atau tidak,
Karena di sini itu tidak terdeteksi ya, terdeteksi bandar volume itu selama ini tidak ada aktivitas di sini itu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Ya, mudah-mudahan dengan ada kabar baiknya Poren ya, Poren udah mulai nyicil, terus dari bulan Januari juga transaksinya udah lumayan baik untuk akumulasinya. Ya, kalau diregulerkan ya. Itu deh, nggak ada itu deh ya. Ya, transaksinya udah mulai membaik nih. Mulai ada yang akumulasi, walaupun ya mudah-mudahan XA yang ini nih saya berharap sih ya, kita sama-sama berharap ya, enggak, walaupun dia punya harga 40 ya mudah-mudahan bisa ngangkat lah. Mungkin dia nyari modal dulu kali, mungkin dia nyari modal dulu bagaimana untuk mengangkat emiten ini ya. Ya, mau seperti itu ya. Mudah-mudahan si bandar volumenya menunjukkan ada peningkatan untuk akumulasi ya, mudah-mudahan. Jadi kita berharap di emiten ini segera diangkat lah ya. Kita berharap XA itu jualan sedikit demi sedikit, mungkin buat nambah modal mungkin untuk nambah modal, atau mungkin ya Beki sama HD udah mulai akumulasi, tapi di sini nggak ada nih ya, belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda akumulasi ya. Di sini juga belum ada tanda-tanda penjualan juga ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Jangan lupa ini ada rekaman saya bagaimana pergerakan dari saham ASHA setelah 6 bulan. Mudah-mudahan secepatnya diangkat. Yang menyangkut di sini kan nyangkut di sini, nggak bisa keluar nih ya. Mudah-mudahan yang nyangkut di sini cepat keluar, dan yang baru beli mudah-mudahan cepat diangkat ya. Ingat rumusnya apa? 3S ya. Sabar, sabar, dan sabar. Walaupun udah 6 purnama tetap harus sabar ya. Baik, segitu aja. Ciao.